Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau nge-review produk yang lagi happening banget, yaitu cushion dari Makeover. Ini adalah Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion, dan aku bakalan nge-swatches semua warnanya. Yes, 8 warnanya bakal aku cobain di tangan dan di wajah aku. Jadi ini referensi buat kalian yang mau beli cushion ini. Tonton dulu videonya sampai habis biar kalian tahu kira-kira warna yang mana ya yang cocok buat kalian. Karena dia ada 3 macam undertone ya, ada cool tone, warm, sama neutral. Jadi kalian bisa lihat nih, kalian lebih cocok pakai yang cool tone atau pakai yang warm tone sesuai undertone kalian supaya nggak kelihatan terlalu kuning ataupun terlalu ashy. By the way, this video is not sponsored. Video ini bukan endorse, tapi memang aku bikin karena aku pengen berbagi sama kalian karena aku lagi punya banyak nih. Punya 8 warna, why not aku bikin reviewnya buat kalian daripada aku cuman nge-review satu warna aja ya kan. So, kalau kalian penasaran kayak gimana sih swatchesnya, harga, tekstur, dan lain sebagainya, keep on watching. Ini packagingnya, jadi kalian kalau beli akan mendapatkan kotak seperti ini yang ada shade di atasnya. Ini N10 marble. Terus packaging cushionnya sendiri glossy ya. Tuh bisa kalian lihat, ini yang lama matte banget dan yang ini lebih glossy. Untuk puffnya sih masih sama ya, ada kaca juga di dalamnya. Pokoknya dalamnya overall masih sama. Oke, jadi pertama-tama kita akan swatches terlebih dahulu. Kita mulai dari yang N10. Aku bakalan swatches di ujung sebelah sini. Di shade yang paling putihnya C21. Oke, jadi ini juga lebih cool tone dan warnanya kayak salmon ya, agak peachy undertone gitu di kulit aku. Kalau yang pertama ini lebih benar-benar kayak putih pucat gitu. Yang kedua ini lebih ke agak cool tone. Jadi yang pertama tadi kan N, lebih neutral gitu. Jadi kalau kalian suka yang tone-nya lebih ke cool atau agak ke pink, kalian bisa pilih yang ini. Which is ini walaupun nomor 21, tapi nggak yang terlalu putih gitu loh. Untuk di skin tone aku kayaknya masih bisa deh, masih masuk. Lanjut ke yang W22. W22 biasanya undertone-nya itu lebih warm, lebih hangat. Jadi nggak terlalu ngasih efek bright gitu, tapi kita coba lihat ya. BTW ini mau keterangan nggak sih lightingnya? Nanti aku gelapin di editan aja ya. Setiap ngezoom ke muka aku tone down cahayanya biar bisa kalian lihat bedanya. Oke, lanjut ya. Ini W22. W22 lebih warm, which is lebih ke kuning. Jadi kalau aku kadang juga lebih suka sih undertone yang kuning karena ngasih efek nggak terlalu putih gitu loh. Kembali lagi ke preference orang, ada orang suka mukanya tuh kelihatan ngepink, ada yang suka lebih kelihatan kuning. Nah kalau aku tipenya nggak suka terlalu kelihatan putih, jadi kadang aku lebih pilih undertone yang warm atau kuning kayak gini. Sekarang kita ke N30. Harusnya N30 ini masuk ya di skin tone aku ya, walaupun hasilnya nanti nggak akan putih banget, pasti akan lebih gelap dikit sih. Tapi kalau udah ditimpa bedak, concealer segala macam, kadang-kadang tuh masuk-masuk aja. Aku sukanya lebih gelap sedikit sih. Ini personal aku aja yang suka lebih gelap. Tapi kalau kalian suka lebih bright ala cushion-cushion Korea, kalian bisa pilih yang undertone-nya itu cool tone atau sedikit lebih terang dari kulit kalian. Tapi jangan kebangetan terangnya, nanti abu-abu. Nah ini kan bisa kalian lihat nih agak gelap ya. Tapi somehow menyatu sih sama warna kulit aku. So far kalian suka yang mana? Menurut kalian mana yang cocok di skin tone aku? W33. Mari kita lihat kayak gimana yang W33 di kulit aku. Wow, ini somehow menurut aku lebih terang loh daripada yang sebelumnya. Padahal ini 33, bukan 30. Sebelumnya tadi kan N30 ya. Tapi makin lama dia kayak makin nguning sih. Kita lihat nanti ya kalau dia udah ngeset dan udah mulai sedikit oxidize kayak gimana dan mana warna yang the best buat aku. Sekarang kita mulai beralih ke warna-warna gelap. Ini W41 Coral Sand. Udah pasti ini bukan skin tone aku, tapi aku swatch supaya kalian bisa lihat. Jadi kalian bisa buat preference gitu, kalian mau beli shade yang mana.
nggak beda jauh loh, sama warnanya mirip-mirip sih. Hanya ini kayak lebih orange sedikit aja. Yang sebelumnya lebih muda dikit lah warnanya. Masih W juga, jadi ini undertone-nya warm, W42, warm sand. Kita coba. Ini malah slightly lebih terang loh. 42 tadi 41. Aneh banget. Tuh, kalian bisa lihat ya, ini bener-bener lebih orange dan ini lebih kuning. Yang terakhir ini N50. Ini warna tergelapnya. Kita akan swatches di pipi aku. Ini warna tergelapnya. Aku jepit rambutnya biar tidak mengganggu dan kalian bisa melihat dengan jelas. Aku juga akan turunin pencahayaan di kameraku supaya kalian bisa melihat dengan jelas. Ini garis-garis di belakang distorsi dari lampu ya. Nah, kalau kayak gini mungkin kalian bisa lebih jelas melihatnya. Ini yang di ujung banget N10. Itu udah pasti keputihan ya buat aku. Nah, sebelahnya itu masih oke lah. Jadi tiga ini itu masih menurut aku oke banget sih di kulit aku. Malah shade yang N30, aku rasa N30 ini agak sedikit kegelapan nggak sih buat aku? Aku mungkin cocok pakai yang nomor 1, 2, 3. Berarti W22 ini cocok buat aku loh. Padahal aku dikiriminnya awalnya yang sesuai shade aku tuh N30 atau N33 gitu kalau nggak salah. Jadi awalnya aku tuh nggak dikirimin semua shade. Aku dikirimin satu aja, tapi karena aku bilang aku pengen nge-review untuk di YouTube, jadi akhirnya aku dikirimin semua shade-nya. Jadi menurut pihak makeover aku tuh pakai N30, tapi ternyata aku cocok W22 nggak sih? Cuman ya kadang gini, kalau kita swatch cuman segaris gini, itu kelihatannya memang kayak pas gitu, tapi begitu di-apply satu muka kok kayak keputihan atau kegelapan gitu loh. Nah, kalau kalian udah menemukan belum shade kalian? Ini shade yang tergelapnya segini. Mohon maaf, ini jerawat-jerawat aku tolong diabaikan. Cuman glowingnya sih dari tadi dapat banget ya, walaupun ini udah agak lama dan harusnya dia udah oxidize dan mengering, tapi dia nggak kering-kering, tapi masih tetap glowing. Jadi ini sangat-sangat friendly buat yang kulitnya kering. Oke, jadi aku mau hapus aja, terus aku sekarang mau cobain di wajah aku. Oke, sekarang aku mau pakai warna W22 dulu buat setengah wajah aku. Kita lihat dulu, oke nggak sih aku pakai W22? So far ini bagus loh W22-nya di aku. Gimana menurut kalian? Kalau aku sih suka ya warna ini. Jadinya aku lebih bright gitu, nggak terlalu gelap. Kalau warna seterang ini masih bisa dipakein krim kontur sih, atau nanti kita pakai kontur powder. Ya ampun, ini BTW yang warna coklat tadi belum kehapus dengan bener. Bahkan dia bisa menutupi noda-noda bekas jerawatku guys. Wow. Padahal yang glowing-glowing gini biasanya tuh sheer banget. Kalian kalau notice tadi di sebelah sini aku ada jerawat lagi merah-merahnya. Ini tuh lumayan ketutup loh. Aku sama sekali nggak mengharapkan itu, tapi beneran ini bisa menutupi jerawat aku. Ini dengan lighting yang terang kayak gini, aku gelapin sedikit, mungkin biar bisa kalian lihat ya. Ini warna kulit aku, dan ini warna cushionnya. Masih masuk sih menurut aku, tapi kita akan coba yang warna N30 di sebelah sini ya, biar nggak penasaran ya. Yuk kita coba dulu. N30 langsung kelihatan lebih gelap guys. Ada ya kan, sedikit lebih gelap dari kulit aku, tapi masih nggak apa-apa sih sebenarnya, karena nanti under eye, dahi bisa aku highlight pakai concealer. Cuma kita ratain dulu ya, supaya kita tahu mana yang bagus di wajah aku. Padahal dulu aku pakai N30-nya makeover fine-fine aja. Cuman mungkin karena PSBB aku jarang kena panas, jadi aku sekarang lebih terang gitu warna kulitnya. Jadi ini bisa kalian lihat ya, lebih gelap dari warna kulit aku. Langsung kelihatan nih kalau sebelahan mana bedanya. Jadi gini, kalau kalian suka
makeup ala Korea yang bikin wajah lebih bright, kalian bisa pakai yang kayak gini. Tapi make sure leher itu nanti dikasih cushion juga, atau dibedakin, atau dipakein hand body lotion yang putih kalau kalian tidak berhijab. Terus tangan jangan lupa pakai hand body juga, kalau nggak nanti pas gini tada tangannya gelap banget, mukanya putih banget, ngerti gak sih? Nah, aku yang suka malu kalau aku pakai cushion atau bedak seputih ini tuh, aku takut kalau warnanya nanti sama tanganku tuh terlalu timpang gitu loh. Ini aku belum pakai hand body ya, kalau pakai pasti nanti bisa lebih terang dikit. Nah, kalau yang sebelah sini aku lebih pede karena nanti pas aku gini tanganku tuh lebih putih dari muka gitu. Jadi ini kembali ke selera kalian masing-masing. Kalau yang ini aku bisa akalin, aku pakai under eye concealer di under eye, pakai bedak yang lebih terang. Kalau yang ini cara ngakalinnya aku pakai krim contour, terus concealer udah nggak usah terlalu terang, bedaknya agak digelapin. Aku sih kayak gitu biasanya. Cuman hari ini kayaknya aku bakalan pakai yang ini aja deh, yang W22, karena aku takutnya ini nanti semakin oxidize, nanti warnanya lebih menggelap lagi. Soalnya kemarin untuk power stay yang demi matte aku tuh pakai W22 guys. Jadi ini tuh cushion aku yang baru. Yang lama itu ada, tapi yang lama itu N30, which is udah kegelapan sama aku sekarang. Nah, kalau pakai W22 masih bisa diakalin, masih bisa aku bedakin yang gelap gitu loh. Nanti bedaknya pakai yang nomor 30 gitu. Oke, jadi aku memutuskan untuk pakai yang W22 aja. Oke, jadi ini udah aku pakein ke seluruh wajah kanan dan kiri. Tuh, udah mulai menyatu sih. Ini kan yang tadi ya kita udah biarin dan dia lebih kayak lebih ngeresep dan lebih menyatu dengan kulit aku. Yang ini lebih sama gak sih warnanya? Jadi kayak lebih sesuai sama skin tone aku kalau yang W22 daripada yang N30 tadi bakalan gelap banget sih di kulit aku. Nah, ini untuk kulitku yang combo oily ini tuh harus banget di set. Wajib di set, tidak mungkin tidak di set karena ini aja nih dari tadi tuh jalan-jalan di kulit aku. Kalau kalian punya kulit yang super duper kering, kalian bisa banget untuk tidak ngeset. Mungkin hanya di under eye aja ya biar nggak keriting. Tapi karena aku combo oily, jadi ini harus banget wajib aku set. Kalau nggak bahaya karena ini dipegang itu benar-benar tuh nempel ke tangan slippery itu. Tapi mungkin ya kalau ini dipakai ke negara yang winter gitu, yang dingin, yang suhunya minus berapa gitu, ini tuh bakal bagus banget. Menghayal dulu ya guys, pengen liburan, kangen liburan ke negara yang dingin-dingin. Nggak apa-apa, ini bisa disimpan karena expirednya masih lama banget. Bisa banget nih buat ke Jepang atau ke Turki atau kemana gitu ya, bisa dipakai. Oke, ini aku udah pakein concealer sedikit sama krim contour supaya mukaku nggak terlalu bulat. Langsung aja kita mau set, tapi dia juga ada powdernya. Si kecil mungil ini adalah Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder. Jadi dia nggak ada warnanya, dia cuma satu aja. Kayak gini guys. Dan kita dapet kayak puff kecil gitu di dalamnya. Gemes banget seukuran jari aku. Oke, jadi dia ada stoppernya, jadi nggak akan tumpah-tumpah ya bedaknya. Ditarik gitu, nah ada di dalamnya kayak gini. Kita langsung aja pakai. Bedaknya bagus banget, bawah mata aku langsung smooth gitu loh. Terus nggak langsung kering guys, nggak ngasih efek kering. Oh oke, dia ada sedikit warnanya. Bawah mataku langsung nggak seputih itu, langsung agak sedikit menggelap. Bisa kalian lihat ya, ini yang belum pakai, ini yang udah pakai. Nah tapi aku lebih suka kayak gini sih, jadi kayak nggak terlalu putih gitu. It's okay. Kalau kurang putih juga gampang, kita tinggal bisa pakein bedak yang warnanya lebih terang, pakai bedak compact gitu. Tapi nggak apa-apa sih nih, I'm not mad about it. Lucu banget, kecil. Oke, jadi ini yang udah aku bedakin. Walaupun udah aku pakein bedak, tapi aku masih ngelihat sedikit cahaya coming through gitu. Jadi nggak yang terlalu dead matte gitu. Ini yang belum pakai, ini yang sudah. Biasanya sih nanti kalau udah pakai setting spray dan segala macam dia akan lebih shiny lagi gitu. Oke, aku kelarin dulu, pakai bedak dulu di sebelah sini.
aku gelapin cahayanya biar kalian bisa lihat ya mana yang sesuai sama skin tone aku. Ini tadi aku pilih yang ini ya, karena menurut aku paling mirip di wajah aku sih. Ini kalau pakai cahaya normal kayak gini. Oke, jadi ini makeupnya udah selesai. Aku juga pakai lip creamnya makeover. Aku ombre 2 warna, yaitu Sienna sama Buttercup. Jadi hasilnya kayak gini. Ini aku tadi udah bikin video di Instagram, kayak bikin IG story gitu-gitu segala macam, sama selesaikan makeupnya. Aku makeupan juga santai-santai, dan ini hasilnya setelah dia ngeset. Awalnya tadi aku kayak nggak pede gitu, aku pikir bakal keputihan, ternyata enggak. Ini kalau kalian bandingin sama leher aku, masih masuk lah ya sama tangan aku juga. Jadi kayak nggak terlalu timpang gitu warnanya. Kalau tadi aku pakai yang N30 pasti bakalan kegelapan banget, ntar sama leher aku belang banget gitu. Jadi kalau menurut aku ini adalah warna yang paling pas buat aku saat ini. Kayaknya gara-gara pandemi, aku dan temen-temen aku tuh banyak yang shade foundation dan bedaknya sedikit turun deh, kayak lebih terang gitu satu level, karena kita lama nggak bermain-main di matahari, kita nggak liburan ke pantai, nggak kemana-mana. Ya emang aku biasanya sih nggak pernah berjemur-jemur, tapi menghabiskan waktu berjam-jam di kemacetan setiap hari keluar rumah, terus jarang pakai sunscreen di tangan dan di muka, itu bikin kita agak sedikit menggelap. Jadi walaupun dalam mobil, ternyata sinar UV itu masuk nembus ke dalam, dan itu bikin kulitku tuh sedikit lebih gelap. Dan sekarang karena aku kayak di rumah aja, keluar belum tentu seminggu sekali, ya seminggu sekali sih kadang keluar, itu pun kayak bentar banget, aku cuma pergi ke gym terus pulang sore-sore. Jadi udah bener-bener kayak ya udah kita jadi keluarga kulen. Agak pucat-pucat gitu. Aku sengaja nggak pakai highlighter ini ya, supaya kalian bisa lihat ini tuh glowing from within. Jadi dia menurut aku nggak yang dead matte gitu. Aku masih bisa ngeliat ada glowing yang keluar dari wajah aku gitu. Jadi nggak kelihatan se-matte biasanya. Karena kalau kita biasanya pakai yang super duper matte, itu kelihatan kayak ya udah matte aja gitu. Ini tuh enggak sama sekali. Dan di kulit aku yang combo oily dari tadi, ini udah kayak mungkin sekitar 2 jaman aku biarin. Dia nggak berminyak di daerah sini. Padahal biasanya aku tuh kayak cepet banget berminyaknya di bagian sini gitu. Nomor 1 itu minyakan. Ini enggak. Berarti lumayan oke kalau buat kalian yang combo oily. Tapi kalau yang oily banget, mungkin kalian harus ngeset pakai bedak tabur di baking dulu. Terus jangan lupa setting spray. Ini aku sengaja dari tadi nggak pakai setting spray karena aku pengen ngetes seberapa tahan sih dia terhadap minyak gitu. Dan aku juga suka sama finishnya. Kayak gimana ya, kayak my skin but better gitu. Bener nggak sih? Kalau aku sih suka. Gimana menurut kalian? Finishnya oke nggak? Kita tuh sekarang masuk di tren yang mungkin banyak banget yang menciptakan complexion yang agak natural gitu lah, yang nggak terlalu sedempul biasanya. Kalau dulu kan semuanya maunya serba super duper full coverage, harus tercover semua, harus tebal, harus nggak boleh kelihatan ada kekurangan sama sekali. Tapi makin kesini orang tuh kayak ya udah kelihatan sedikit jerawat nggak masalah gitu, kelihatan bekas-bekas noda hitam sedikit itu nggak ada masalah. Jadi kesannya kayak ya udah natural gitu, lebih natural. Tapi ini sih bekas-bekas jerawat aku yang super duper parah itu bener-bener hampir nggak kelihatan. Kalau dipantengin dari deket, diperhatiin, dipelototin ya kelihatan sih. Cuman untuk dari kamera kayak gini tuh kayak nggak kelihatan gitu loh. Aku juga kalau ngeliat di kaca nggak kelihatan bekas-bekasnya, which is good. Berarti dia kekuatan untuk coveragenya termasuk oke. Jadi kalian yang acne prone, yang punya banyak bekas-bekas jerawat tuh bisa banget pakai ini. Tapi tips dari aku, kalau kalian nge-tap ini apa namanya, puffnya cushion, kalau kalian penuh jerawat jangan ditekan-tekan banget, karena semakin kalian tekan itu coveragenya nggak ada, jerawat kalian malah makin kelihatan. Jadi caranya itu tapnya pelan-pelan, itu akan nge-build coveragenya, jadi nanti bakalan ketutup bekas-bekas jerawatnya. Jadi ini di Shopee, di official store-nya harganya diskon dari 215.000 menjadi 180.000. Jadi untuk harga cushion sekelas makeover memang ini segituan ya. Tapi kualitas yang kalian dapetin kan tahu sendiri ya, kalau makeover tuh kualitasnya tuh termasuk oke. Jadi dia memang produk lokal, tapi bukan yang terlalu murah banget, bukan yang kayak cushion yang kelas di bawah. Dia memang kelasnya kelas menengah agak atas. Cushion ini mengklaim kalau diformulasikan khusus dengan Deep Hydrating Active Cushion Compact dengan coverage medium to full, benar.
Mampu menghidrasi kulit secara intens hingga 24 jam, yes. Dilengkapi dengan soft focus agent yang mampu menyamarkan pori-pori, garis halus, tekstur yang tidak merata. Bener banget loh, aku baru sadar nih. Pori-pori jadi nggak terlalu jelas gitu loh, karena ada produk yang kayak misalnya foundation ataupun cushion yang bikin pori-pori kita tuh makin gede, apalagi yang glowing dewy itu biasanya malah menimbulkan tekstur, tapi ini tuh enggak sama sekali, which is great. Menjadikan wajah terlihat halus dengan tampilan radiant glow. Iya bener, ada radiant glow. Tadi kalau nggak aku set, kalian bisa lihat sendiri segitu berkilaunya. Dengan proteksi UV SPF 50 PA+++, mampu menjaga kulit dari polutan, radikal bebas akibat kontak berlebih dengan sinar matahari, dan ini alkohol free, non comedogenic dan dermatology tested. Ini oke banget nih buat kita yang acne prone, yang biasanya kalau pakai makeup sebentar udah jerawatan. Ini karena dia non comedogenic jadi lebih aman. Apakah dia kalau difoto pakai flashback atau enggak? Let me check. Kita akan coba dengan flash. Ternyata dia nggak flashback loh ya. Masih oke untuk kena flash. Biasanya kalau mengandung SPF tuh kan kayak ada white cast gitu yang putih banget, dan dia ternyata tidak guys, jadi aman. Dari segi packagingnya ya udah makeover gitu loh, simple, sleek, hitam tapi elegan gitu. Menurut aku packaging sih mereka memang selalu oke. Terus puffnya juga enak banget. Kadang-kadang ada cushion tuh yang puffnya kayak dipakai tuh rada nggak enak, tapi makeover tuh beda. Jadi dia walaupun untuk di sudut-sudut bawah mata itu bisa ngeblend dengan halus kayak gini. Biasanya aku tuh jarang pakai puff bawaannya cushion, aku lebih suka pakai sponge atau beauty blender gitu. Tapi ini aku tadi pakai punya dia dan nggak ada masalah sama sekali. Kalau kalian tanya sama aku ini recommended atau enggak, menurut aku yes, ini recommended buat kalian karena emang produknya bagus, nggak diragukan lagi. Makeover emang kayak hampir nggak ada ya produknya yang flop. Maksudnya setiap aku review itu jarang banget produk yang aku nggak suka. Jadi misalnya dari 10 nih yang mungkin agak nggak cocok di aku tuh cuma 1-2, tapi lainnya tuh the best semua. Dan aku yakin kalian juga suka produk-produknya makeover. Favorit kalian yang mana? Please komen di bawah. Jadi gimana nih, kalian sudah menemukan shade kalian atau belum? Siapa yang habis ini langsung mau check out di Shopee? Komen-komen di bawah. Oke guys, segitu dulu videonya dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like videonya, subscribe YouTube channel aku, dan follow Instagram aku. Have a nice day and bye-bye!